bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu, kami sujud Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak didik kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati apapun yang mereka rencanakan. Bahkan di minggu-minggu ujian ini kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan sukacita yang baru setiap hari untuk mereka. Walaupun ada masa-masa sulit, bahkan pemikiran tentang ujian yang sulit, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bawa sukacita yang daripada-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak didik kami. Bahkan hari ini Tuhan mereka menikmati pergumulan dengan-Mu untuk beribadah bersukacita di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan biar Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka untuk memimpin ibadah ini Tuhan sampai dengan selesai. Kiranya Engkau bukakan hati pikiran mereka supaya ibadah ini Tuhan menjadi persekutuan yang baik untuk kehidupan mereka. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Oke, sekarang kita semua yang berdiri, kita akan menyanyikan lagu gembira yaitu Tuhan Yesus baik. Semuanya anak-anak kembali duduk, Alkitab ya letakin di depan ya, semuanya duduk yang benar. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong.
sampai kelas 6 SD Kasih Karunia. Baik, selamat bertemu kembali dengan Miss Lisna pagi ini dalam ibadah kita bersama ya. Khususnya kelas 3, 4, 5, 6 seperti biasa, Miss Lisna ingatkan, siapkan buku dan alat tulismu, lalu buat laporan ibadah tentang video ibadah pagi ini. Baik, pagi ini firman Tuhan ya diambil dari Amsal 21 ayat 1 ya. Amsal 21 ayat 1 dengan judul Allah mengubah hati raja-raja. Ya, kita akan bahas bersama bagaimana Allah dapat mengubah hati raja, hati seorang raja ya, hati raja-raja. Dalam hal ini Miss Lisa akan menyoroti 2 raja saja ya, karena banyak sekali Alkitab mencatat bagaimana Allah mampu dan sanggup mengubah mungkin kekerasan hati dari seorang raja menjadi lembut hatinya, atau yang tadinya lembut bisa dikeraskan oleh Allah ya, sebagai Allah ingin membuktikan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah kepada manusia ya, kepada manusia saat itu khususnya bangsa Israel, untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang kuat, yang mampu, yang tangguh, yang sanggup melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Baik anak-anakku, kita akan belajar Amsal 21 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun yang ia ingini atau yang Tuhan ingini ya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa disinilah Allah menunjukkan kemahakuasaannya, kedaulatannya, bahwa Dia mampu melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Seperti Miss Lisna bilang tadi, mungkin Tuhan mau hati raja ini saat ini keras. Bisa Tuhan buat hati raja itu menjadi keras. Atau di lain kemudian di raja yang lain Tuhan ingin hati raja itu lembut. Ya, bisa Tuhan buat hati raja itu menjadi lembut untuk membuktikan kepada bangsa pilihannya masa itu, bangsa Israel, supaya percaya kepada Tuhan, supaya takluk kepada Tuhan, supaya menyembah kepada Tuhan, tidak mendua hati kepada Allah-Allah lain ya, untuk membuktikan kedaulatan Dia. Nah, kita lihat bukti di dalam Alkitab. Miss Lisna menyoroti 2 raja saja saat ini ya, karena keterbatasan waktu kita. Contoh di Alkitab yaitu Allah mengubah hati Raja Fir'aun. Allah menyuruh Musa menghadap Raja Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, untuk dikhususkan bangsa Israel ini untuk dikhususkan menyembah Allah. Tetapi Raja Fir'aun mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan bangsa Israel masa itu untuk keluar dari Mesir ya. Dan Allah menurunkan 10 tulah di Mesir sebagai peringatan bagi Raja Fir'aun ya. Coba kita selidiki. Kita selidiki di dalam Alkitab ini yaitu Keluaran pasal yang ke-7. Kita mulai dari Keluaran yang pasal ke-7. Anak-anakku kelas 3, 4, 5, 6 silahkan buka Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama itu di awal-awal Alkitab, yaitu habis Kejadian ada Keluaran ya. Buka Keluaran pasal 7 ya. Setelah dapat kita baca ya. Kita baca garis besarnya saja supaya kalian mengerti bagaimana Allah dapat mengubah hati raja ya. Musa menghadap Fir'aun ya, Keluaran pasal 7. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Fir'aun raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Maksudnya petah lidahnya itu Musa merasa dia tuh tidak pandai bicara, gagap gitu ya, merasa gugup, gagap, tidak pandai mengolah kata-kata ya. Aku petah lidah katanya kan. Bagaimana Fir'aun mau dengarkan aku? Aku aja ngomong susah, maksudnya gagap, bingung, panik kan gitu ya. Jadi bagaimana raja mau dengar aku? Tapi kata Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun." Maksudnya Tuhan mengangkat Musa lebih tinggi dari Fir'aun, begitu ya. Dan Fir'aun
dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, Musa punya abang namanya Harun. Harun ini pintar mengolah kata-kata. Harun tidak gagap. Harun berani ya menyampaikan apa yang ingin disampaikan Musa kepada Raja Fir'aun. Nah, Tuhan memilih atau mengutus Harun mendampingi Musa supaya dapat menyampaikan segala maksud Musa kepada Raja Fir'aun dengan tidak petah lidah tadi, ya, dengan tidak ketakutan tadi, ya. Oke. Nah, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Tuhan ingin menguji hati bangsa Israel. Walaupun Musa disuruh menghadap Fir'aun untuk mengatakan, meminta, hai Raja, tolonglah kami, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari negeri ini. Kami ingin pergi ke satu tempat, ke satu negeri. Kami ingin membuat bangsa kami khusus di sana, menyembah kepada Tuhan, ya, tidak bercampur dengan bangsa-bangsa lain, dengan suku-suku lain, sehingga pemikiran, ideologi atau budaya-budaya jadi tercampur, jadi tidak murni gitu ya. Pengen begitu, Musa pengen ngomong begitu sama Harun yang menyampaikan, ya. Lalu tapi kan Musa bilang, Musa petah lidah, takut. Lalu Tuhan mengutus Harun untuk mendampingi. Nah, kata Tuhan, kamu harus ngomong, ya. Harun harus bantu kamu, ya. Tetapi Tuhan bilang, aku akan membuat keras hatinya Raja Fir'aun. Tuhan mau Raja Fir'aun hatinya keras. Musa menghadap memohon, tapi Raja Fir'aun hatinya keras. Nah, Tuhan mau itu terjadi, ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel dapat melihat bagaimana tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, kehebatan Tuhan, mampu melakukan apa saja, sehingga bangsa Israel itu takjub, takut, kagum, heran, ya, bahwa memang yang diikuti selama ini adalah benar-benar Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika Musa menghadap dengan Harun, betul-betul Tuhan mengeraskan hati Raja Fir'aun, ya. Raja Fir'aun gak mau lepas, tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi keluar dari Mesir, untuk dikhususkan sendiri di satu tempat, ya, sebagai bangsa yang khusus yang dipilih oleh Tuhan menyembah kepada Tuhan. Hati Fir'aun keras karena memang Tuhan mau, ya, Tuhan mau menunjukkan, ya, dikeraskanlah hati Fir'aun, ya. Lalu terjadilah peringatan Tuhan yang pertama supaya bangsa Israel melihat dan juga Raja Fir'aun melihat, ya. Itulah pertama, air menjadi darah, ya. Terjadilah air di sana, semua bentuknya merah berwarna darah, ya, tidak ada yang bisa diminum. Lalu tulah kedua, katak melompat-lompat di mana-mana, ya. Terus belum mau melepas juga. Tulah yang ketiga atau peringatan, ya. Nyamuk, ya, nyamuk di mana-mana. Akhirnya Raja Fir'aun belum mau melepas juga, ya. Lalu tulah yang keempat, lalat pikat, lalat semua di seluruh Mesir, ya. Tetapi tetap Tuhan memang masih mau mengeraskan hati Raja Fir'aun, ya. Musa menghadap lagi, kan, tetap juga tidak mau melepas. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak, semua ternak penyakit, tidak ada yang bisa makan daging, tidak ada yang bisa makan lauknya, ya, tidak ada yang bisa dimakan, ya. Musa menghadap lagi, tetapi Raja Fir'aun keras hati lagi. Tulah keenam, barah, ya, semua barah penduduknya, semua barah, bisul, semua barah. Musa menghadap lagi dengan Harun, tetap juga belum mau melepas karena memang Tuhan mau menunjukkan, ya, kepada bangsa Israel masa itu, kepada Raja Fir'aun masa itu juga, ya, bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Lalu tulah ketujuh, hujan es di mana-mana, hujan es, ya, kedinginan semuanya, ya, kedinginan. Lalu menghadap lagi Musa dan Harun, ya, meminta lagi untuk keluar dari Mesir. Tetap Raja Fir'aun tidak mau melepaskan, ya, bilang iya, tetapi akhirnya berpikir lagi tidak, ya. Lalu tulah ke-8, belalang. Semua daerah itu terkontaminasi oleh belalang, ya, semua terkontaminasi oleh belalang. Lalu menghadap lagi Musa dan Harun, ya kan, minta lagi untuk keluar dari Mesir, ya kan.
Ya, kata Raja Fir'aun ya, dipikir-pikir, enggak lagi, tidak boleh lagi. Lalu tulah ke-9, semua gelap gulita. Walaupun pagi hari, siang hari, sore hari tetap gelap gulita, malam terus malam, tidak ada terang ya, tidak ada terang, tidak ada matahari ya. Tulah ke-9 itu. Lalu menghadap lagi ya, terus iya tapi tidak lagi ya, begitu lagi. Akhirnya yang ke-10 diberitahukanlah, yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan datangkan 1 tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Nah, ini Tuhan punya mau ya, mau nurunkan tulah ke-10 karena memang Tuhan ingin melembutkan hati Raja Fir'aun di tulah setelah ke-10 ini ya, atas Fir'aun, atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Ya, lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Fir'aun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Ya, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tanahnya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dari seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, ya, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ya, lalu dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Fir'aun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, ya kan? Tuhan mampu mengeraskan hati Raja Fir'aun ya, dan juga Tuhan mampu melembutkan. Tetapi dalam kasus Musa dan Harun ini, ketika Tuhan ingin memperingatkan bangsa Israel yang dibawa kepemimpinan Musa, ya, Tuhan ingin memberitahu bagaimana kedaulatan, keperkasaan Allah kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya masa itu ya. Tuhan mengeraskan hati raja ya, mengubahnya menjadi keras, tidak mau melepas bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tetapi pada tulah ke-10, kematian anak sulung, baik anak Raja Fir'aun pun dan semua sampai anak ternak yang sulung yang pertama itu mati semua, barulah di situ Tuhan melembutkan hati Raja Fir'aun yang akhirnya mau melepaskan Musa dan bangsa Israel, Musa, Harun dan bangsa Israel semua keluar dari Mesir untuk dikhususkan di satu tempat tersendiri, terpisah dari bangsa Mesir, tidak terkontaminasi, tidak teracuni ya, baik budaya, baik gaya hidup, pemikiran dan segala imannya tidak tercampur ya, terpisah dan mereka dikhususkan, akhirnya dilepaskan ya. Tuhan mampu mengubah hati dari tidak keras menjadi keras, akhirnya menjadi lembut ya, karena Tuhan punya mau ingin itu terjadi pada bangsa Israel masa itu. Oke, baik. Yang kedua, mislisnya menyoroti Nehemia ya. Nehemia, kita buka Nehemia pasal yang ke-1 ya. Nehemia pasal yang ke-1. Nehemia pasal yang ke-1 ayat yang Nehemia pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Mis bacakan doa Nehemia bagi orang Israel ya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Oke. Riwayat Nehemia
Riwayat Nehemia bin Hakaya. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih ditinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika aku ini juru minuman raja. Nah, waktu Nehemia mau menghadap raja, ya Raja Artasasta namanya susah. Namanya Raja Artasasta. Dia mau menghadap raja, ketika itu dia pekerjaannya adalah juru minuman raja, yaitu pekerjaan Nehemia menyiapkan minuman raja. Ya, minuman apa saja, mungkin air putih atau mungkin anggur masa itu ya, atau mungkin minuman-minuman yang lain ya. Itu pekerjaan Nehemia setiap hari, menyiapkan minuman raja ya, tergantung raja meminta minuman apa. Nah, tetapi Nehemia kan punya kampung halaman ya, punya kampung halaman, yaitu di satu tempat yang namanya mengubah Nehemia di Yerusalem ya, di Yerusalem dia ingin membetulkan atau merenovasi atau ingin membuat baik, kan tembok Yerusalemnya sudah hancur ya kan. Masa itu terjadi peperangan-peperangan antar suku, peperangan-peperangan antar agama ya, antar etnis ya, lalu tembok Yerusalem itu hancur ya kan, hancur. Nah, Nehemia sedih. Nehemia sebetulnya ingin pulang kampung membetulkan, merenovasi tembok itu ya, tembok Yerusalem itu. Tapi dia takut-takut gitu mau ngomong sama Raja Artasasta ya kan, dia takut. Tapi terus dia ingat sekali ya bagaimana Tuhan menolong Musa waktu itu keluar dari Mesir ya kan. Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mengingat cerita itu yang disampaikan turun-temurun ya kan. Lalu dia bilang, kan Musa aja, Harun dan semua bangsa Israel masa itu bisa keluar dari Raja Fir'aun yang segitu kerasnya hati Fir'aun, yang Tuhan membuat dari keras hati menjadi lembut, menjadi keras, menjadi lembut. Akhirnya ujung-ujungnya Tuhan menguatkan hati Raja Fir'aun, dilembutkan, akhirnya mereka dilepaskan. Aku juga pengen menghadap Raja Artasasta. Ya Tuhan, tolonglah aku supaya ketika aku ngomong nanti sama Raja Artasasta, Raja Artasasta kasih aku keluar pulang kampung lalu menghimpun semua masa itu bangsa Yehuda ya, suku bangsa Israel tapi suku Yehuda, untuk membetulkan tembok Yerusalem ini. Karena memang perlu, tembok ini adalah untuk pertahanan, untuk menjaga orang-orang yang ada di dalamnya ya, supaya kehidupannya itu lebih nyaman, lebih aman. Nah, takut gitu, tapi karena dia yakin, dia berdoa,
dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan hati Raja Artasasta, melembutkan. Akhirnya ketika Nehemia ngomong sama Raja Artasasta kasih, ya sudah, kamu kalau mau pulang kampung boleh ya, membetulkan atau membereskan atau merenovasi tembok Yerusalem, ya silakan gitu kan. Lalu dengan senang hati Nehemia pulang ke kampungnya, dia himpun semua bangsa Israel suku Yehuda masa itu, dia kumpulkan semua, dia rapat, lalu mereka betulkan semua tembok Yerusalem. Walaupun diolok-olok ya, dicaci maki atau dihina-hina oleh suku-suku yang ada di sekitar tembok Yerusalem itu, diledek-ledekin ya, dibully-bully gitu ya. Tetapi Nehemia dan suku Yehuda atau bangsa Israel suku Yehuda masa itu, udahlah biarin aja ya, nggak usah didengerin, nggak usah dipikirin, yang penting kita rapikan tembok Yerusalem ini karena sudah diizinkan oleh Raja Artasasta untuk kita betulkan ya. Nah, anak-anakku, aplikasinya di dalam hidup kita ya. Ketika Tuhan mampu ya, Tuhan menunjukkan kedaulatannya, kemahakuasaannya. Dia mampu mengubah hati yang tadinya keras jadi lembut, yang lembut jadi keras ya, atau yang tadinya belum memberi keputusan, memberi jeda waktu dulu, tenggang dulu ya, menguji kesabaran kita ya. Lalu ketika tadinya Raja Nehemia ketakutan nanti tidak dikabulkan Raja Artasasta, tapi ternyata ketika ngomong langsung dikabulkan ya. Nah, itu karena semua Tuhan memang menginginkan dan mampu mengubah hati kita semua ya, mampu mengubah hati kita semua ya. Bukan cuma raja ya, raja aja yang besar, yang banyak duitnya, yang banyak hartanya, Tuhan mampu ubahkan. Berarti kita juga dong ya kan, kita juga mampu diubahkan oleh Tuhan. Nah, sebatas apa kemampuan atau seperti apa pengubahan hati yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anakku ya. Seperti menurut Miss, untuk kapasitas kalian masih kecil ya, berkali-kali Miss katakan, dari yang tadinya galak sama mama papa tidak galak lagi, yang tadinya galak sama cici sama koko sama saudara tidak galak lagi misalnya ya, yang tadinya malas belajar bisa diubahkan menjadi rajin belajar ya, yang tadinya malas berdoa bisa diubahkan menjadi rajin berdoa. Masalahnya kita harus mau diubahkan ya, sama seperti Raja Firaun dan Raja Artasasta ya, mereka mau diubah oleh Tuhan hatinya, mereka menuruti ya, ketika Tuhan mau mereka belok ke A, ikut ke A, ketika Tuhan mau mereka belok ke B, mereka ikut ke B, karena Raja Firaun dan Raja Artasasta mengikuti ketika Tuhan mau mengubah hati mereka. Demikian kita juga anak-anak ya, ketika Tuhan mau mengubahkan hati kita, mari jangan melawan ya, jangan dilawan, tetapi diikuti ya, peringatan-peringatan yang Tuhan taruhkan di pikiran kita, di hati kita, diikuti ya, diikuti. Oh ya, Tuhan tegurkan ke pikiran kita, ke hati kita melalui Roh Kudus ya, diingatkan di hati nurani kita ini, hei, halo, namamu siapa disebutkan, kamu harus begini-begini, itu diingatkan. Nah, itu jangan dilawan ya, jangan dilawan, diikuti, lalu mengubah dari tidak baik menjadi baik. Oke anak-anakku, demikian firman Tuhan pagi ini ya, sudah 20 lebih menit ya. Terima kasih atas kesetiaan kalian terus mengikuti ibadah. Biarlah perenungan firman Tuhan yang merupakan sejarah ini boleh kalian mengerti dan kalian terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami, supaya kiranya kami juga boleh mengerti bagaimana Tuhan dapat mengubahkan hati Raja Firaun dan hati Raja Artasasta. Demikian Tuhan juga mampu mengubahkan hati kami dari yang keras, dari yang nakal menjadi